Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dharma Agung Wicaksono Wahyuputro dalam pertemuan bimbingan TIK kali ini, pertemuan ke-6 kelas 10 semester genap. Nah, kali ini saya mendapat tugas sebagai host untuk memandu kegiatan bimbingan TIK pada kesempatan kali ini secara online ya. Oke, di samping saya seperti biasa Bapak Wahyudi Iswantono, silahkan selaku guru bimbingan TIK SMA N1 Prambon. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, Pak Wahyudi, untuk pertemuan kali ini apa yang ingin kita bahas? Baik, untuk pertemuan ke-6 kali ini siswa-siswa kelas 10 baik IPA maupun IPS, kita akan membahas tentang cara menyisipkan tabel pada slide presentasi. Menyisipkan tabel ya Pak ya? Iya, menyisipkan tabel. Jadi untuk materi kali ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu kalau materi sebelumnya sudah menyisipkan shape, kemudian minggu kemarin pertemuan kelima menyisipkan gambar, baik itu gambar dia maupun bergerak, dan sekarang menyisipkan tabel, karena kadang-kadang tabel ini diperlukan untuk melengkapi data. Seperti itu. Jadi untuk apa istilahnya, biar datanya lebih mudah untuk dipahami gitu ya? Betul sekali, seperti itu Mas Dharma. Jadi kali ini yang dibahas itu menyisipkan tabel ya, dimana tabel ini biasa kita temui kalau misalkan kita sedang disediakan data, dimana data tersebut akan ditampilkan atau digunakan untuk menunjang informasi ya. Betul sekali. Iya, untuk pengolahan informasi. Mungkin langsung ke slide-nya saja Pak. Baik, sebelum kita ke slide-nya Mas Dharma, untuk bimbingan kali ini saya sangat berharap sekali siswa-siswa nanti setelah mengikuti bimbingan TIK online pertemuan ke-6 ini, kalian bisa menyisipkan tabel pada slide presentasi sebagai pelengkap atau untuk melengkapi informasi yang kalian sampaikan melalui karya presentasi yang kalian buat. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi tujuannya ya itu Pak. Iya, tujuan pembelajaran untuk kali ini. Cukup jelas ya tujuannya kali ini. Langsung saja setelah ini langsung ke slide-nya. Baik, kita masih menggunakan slide yang sudah kita revisi 2 kali ya waktu itu, yaitu untuk waktu menyisipkan shape, kemudian menyisipkan gambar. Nah, seperti ini. Kemudian kali ini saya ingin menyisipkan tabel seperti ini Mas Dharma. Jadi kadang-kadang kita perlu menyisipkan tabel untuk memberikan informasi berupa data. Dengan tabel seperti ini kelihatan akan lebih ringkas, lebih terstruktur Mas Dharma. Lebih mudah untuk dipahami juga. Betul sekali. Jadi ya, untuk contoh kali ini saya bikin yang sederhana. Ini hanya ada 3 kolom ya di dalam tabel itu, dikenal dengan istilah kolom. Ini yang saya blok ini namanya kolom. Kolom pertama, kemudian yang tengah ini tentunya yang saya blok ini kolom kedua, dan yang paling kanan ini tentunya kolom ketiga. Dan unsur dari tabel selain kolom itu dikenal ada baris. Ini adalah baris pertama, paling atas ini baris pertama. Kemudian di bawahnya tentunya baris kedua, kemudian ini baris ketiga, ini baris keempat, dan baris kelima. Dengan demikian, tabel yang akan kita buat nanti itu terdiri dari 1, 2, 3 kolom ya, 3 kolom. Barisnya berjumlah 5 ya. Baik, 3 kolom, 5 baris. Nah, untuk menambahkan tabelnya ini ke dalam presentasi itu bagaimana ya? Baik, saya sisipkan saja di sini 1 slide kosong ya Mas Dharma. Saya sisipkan new slide. Objeknya di sini saya clear saja, saya hapus ya. Saya anggap tidak ada objeknya.
Kemudian untuk desainnya kita mengambil yang sudah ada saja ya Mas Dharma. Oke. Misalnya yang simpel-simpel saja, nggak terlalu rumit. Mungkin yang putih itu ya. Yang putih. Ini? Ya itu. Oke, baik. Simpel ini aja. Kemudian judul ya. Judulnya ini saya copy paste saja ya Mas Dharma. Ya. Untuk judulnya biar cepat. Mempersingkat waktu. Iya. Ini saya copy paste saja. Nah, judulnya sudah. Baik, kemudian isinya. Isinya terdiri dari tabel. Berapa kolom tadi Mas Dharma? 3 kolom. Berapa baris? Dan 5 baris. 5 baris. Baik. Nah, di slide yang disediakan ini saya menyisipkan tabel di insert ya. Oke, menu di insert ya, di sini ada tabel. Oke, tabel. Iya, saya klik panahnya di sini. Nah, ini kan ada pilihan kolom, Mas. Jadi kalau misalnya kita butuh 3 kolom, nah cukup nggak usah diklik ya, tidak usah diklik, hanya digeser saja mouse-nya. Digeser saja. Oke. Begitu kita menggeser, otomatis di tampilannya kan kelihatan langsung jadi. Iya, langsung bertambah. Iya, langsung bertambah sesuai dengan kolom yang kita geser tadi ya. Iya. Kita pilih. Kemudian kita tunjuk ke barisnya, jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Berarti 3 kolom 5 baris. 5 baris. Ya, langsung muncul ya. 3 kolom 5 baris ya. Saya klik. Oke, langsung diklik. Oh, kalau sudah diklik. Ya, kalau sudah baru diklik. Oke, kalau atau saya ulang aja Mas Dharma. Ini saya undo. Boleh. Saya undo biar anak-anak juga lebih jelas. Baik, saya klik tadi menunya apa? Di insert. Insert, kemudian terus tabel. Diklik, jangan lupa diklik di panahnya panah ya. Bawah Panah menghadap ke bawah. Tentukan jumlah kolomnya, 3 kolom. 3 kolom ini. Dan barisnya 5 tadi. 5. Nah, kalau kita baca di atasnya itu ada 3 kali 5 tabel. Itu maksudnya 3 kolom kali 5 baris. Baru diklik. Diklik. Nah, ini sudah jadi. Oke. Nah, saya geser ke sini. Terus yang bisa dikustomisasi atau diubah di tabel sama tabel ini tuh apa saja, Pak? Baik. Untuk kita pengaturannya istilahnya ya, pengaturannya. Untuk pengaturannya, settingnya kita nanti bisa mengatur lebar kolom. Lebar kolom. Bagaimana itu? Ini ya. Jadi cukup ditempatkan di yang garisnya itu ya. Iya. Garisnya. Nah. Tinggal digeser, diklik, ditahan, digeser begitu. Betul sekali. Kalau pas posisi begini kursornya nggak bisa Mas Dharma, tapi kalau harus berubah. Ya, ini ada kursornya bergambar panah kanan kiri ya. Ada garisnya di tengah, lah itu baru digeser. Atau cara yang lainnya juga bisa. Bagaimana diklik saja di area yang ini namanya sel ya, ini namanya sel. Di selnya ini ya. Kalau kita lihat di rule-nya, di mistarnya di sini. Nah, kan ada petunjuknya di sini. Ini juga bisa sebetulnya untuk mengetahui berapa ukuran dari sel ini. Betul. Tinggal digeser juga ya mungkin. Iya, sama kita menggeser ya. Selanjutnya ini kan masih kosong ini. Jadi kita itu kan tabel isinya data. Bagaimana cara menyisipkan tulisan, terus keterangan-keterangan seperti itu, Pak? Baik. Kalau untuk menyisipkan tulisannya, teksnya ya, sama seperti ngetik biasa. Sama. Misalnya ini ya, dicontohnya kan nomor, kemudian flora di Indonesia dan tempat ya misalnya. Saya taruh di sini. Nomor ya, diketik saja nomor. Tinggal diklik di selnya, lalu diketik. Biasa. Kemudian flora di Indonesia, ya diketik saja flora di Indonesia. Yang terakhir tadi apa ya? Tempatnya. Ya, tempat. Nah, supaya lebih rapi Mas Dharma. Ini kan kolom pertama, ini kan hanya ditempati oleh nomor 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi terlalu lebar. Kita atur saja seperti tadi. Digeser lebar kolomnya ya, diklik, kemudian digeser saja.
Kolomnya jadi lebih proporsional ya. Iya, tidak sia-sia nanti terlalu makan tempat kalau terlalu lebar. Iya, iya. Baik, di sini Oke, dikasih selanjutnya. nomor 1, kemudian 2, 3, dan nomor terakhir 4. Oke. Flora di Indonesia. Oke. Ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, sabana, dan stepa. Oke, saya ketik saja hutan hujan tropis. Tuh, ada apa lagi tadi? Hutan musim. Ya. Ada hutan musim. Ini guru biologi nih yang paling Iya. hafal ini. Ada Kemudian sabana, lalu dan stepa. stepa. Oke. Hutan hujan tropis misalnya adanya di Kalimantan misalnya. Kalimantan. Oke, kemudian ini hutan musim misalnya di Pulau Jawa. Kemudian sabana adanya di Aceh. Kemudian stepa adanya di Nusa Tenggara Timur, NTT. Oke. Kalau jadi- kita lihat judulnya di sini Mas Dharma, ini akan lebih rapi lagi kalau judulnya ini tentunya ditempatkan di tengah Mas Dharma. Oh, alignment ya? Iya, di Atau alignment, betul sekali, perataan. perataan. Betul sekali. Nah, kalau di tabel di sebelah mana itu untuk mengatur rata tengah, rata kiri, rata kanan itu? Baik, sama sebetulnya sama seperti kalau kita bekerja di teks biasa. Oke. Jadi kita ke menu home, kemudian ini di alignment di sini di perataan. Saya rata tengah misalnya, tinggal klik center saja. Oh iya iya, seperti teks biasa ya. Iya, misalnya ini nomornya ini saya geser ke kanan saja. Nah, khusus untuk yang nomor 1 sampai 4. Saya rata ke kanan, rata kanan, align right. Oke. Nah, Oh seperti iya, ini. geser ke kanan. Iya. Oh jadi cukup mudah ya untuk mengatur alignmentnya atau rata kanan kirinya. Iya, perataannya. Ya seperti kalau Teks kita mengetik biasa. teks biasa, Oh, oke, tidak oke. tidak beda Mas Dharma. Mm-mm. Biasa. Begitu juga kalau misalnya ini di bawahnya kita tambahi dengan gambar-gambar semacam ini ya tidak beda dengan yang minggu lalu kita pelajari, yaitu untuk menyisipkan gambar. Oh iya iya. Atau iya. kita Benar kasih sekali. save, kasih nomor 1, 2, 3, 3, 4 supaya lebih menarik ya. iya, jadi hutan hujan tropis itu seperti itu apa? gambarnya. Kalau Iya. hutan musim seperti itu gambarnya, sabana, kemudian stepa. Kalau memang ruangnya masih ada. mencukupi ya. Seperti ini kan masih kosong Mas Iya, Dharma. masih Ini kosong bisa kita tempatkan di sini. Ini sengaja Oke. sudah saya siapkan untuk siap di copy paste saja Mas Dharma. Oh ya. Oke, cukup menarik ya bahasan kita kali ini tentang buat tabel ya. Terus bagaimana caranya untuk merubah atau mendesain tabel tersebut biar Lebih menarik? lebih menarik Oke. dan cocok dengan presentasi yang akan kita buat begitu. Baik, ya kita coba saja ya langsung di slide-nya. Nah, ini kan tadi pilihan warna yang Mas Dharma inginkan, Iya. garisnya warna hijau. Oke. Kalau misalnya, wah kok gitu ya, kurang menarik misalnya, aktifkan dulu di tabelnya. Oke, tabelnya diklik. Ya, kemudian ambil di menu desain, tapi desainnya tabel tool ya. Tabel tool, oke. Sekali lagi bukan desain yang sebelah kiri. Kalau ini desain untuk slide. Slide, oke. Ya. Desain Kita yang ngambil di desain tabel yang tool. di tabel tool. Dan desain tabel tool ini hanya akan muncul apabila objek yang aktif di sini adalah objek berupa tabel. oke. Kalau misalnya objeknya bukan tabel, nah ini enggak muncul. Oh, Menu iya, tabel iya. toolnya enggak muncul. Jadi diaktifkan dulu tabelnya sehingga Baru di sini muncul, muncul tabel oke. tool ya, klik desain. Oke. Sekarang kita bermain-main di warna bagian untuk kepala tabel ini, judul tabelnya dulu ya Mas Dharma ya. Berarti ini untuk mewarnai selnya tadi ya? Iya, mewarnai selnya, Oke. bukan garisnya dan juga bukan hurufnya ya, Oke, tapi oke. selnya. Selnya. Jadi sel ini, kemudian sel di tengah dan yang paling kanan. Ini Oke. khusus untuk yang bagian paling atas. Mm-mm. Saya blok dulu. Di blok. Ya, kemudian di sini ada setting, ya, setting ya. Diklik panahnya saja, jangan diklik di tulisannya. Kalau diklik di tulisannya nanti
nggak jadi lah seperti ini. Padahal saya nggak ingin warna ini loh ya. Oke. Saya ingin warna yang lain. Diklik di panahnya saja, Mas. Di panahnya. Kemudian kita kalau misalnya satu warna, nah ini bisa memilih. Suka saja mana yang disukai, warna biru ini misalnya. Kalau dilihat-lihat ini menunya seperti kemarin ini ya, apa? Mengatur background, ya. Terus ada untuk fill buat shape. Betul sekali. Ya, ini ada gradien. Kalau misalnya mau gradien juga bisa kok, supaya tidak satu warna. Di sini misalnya more gradient. Nah, saya pilih gradient fill ya di sini. Nah, udah ini. Bisa tinggal mengatur seperti kemarin ya. Iya, ini polanya banyak sekali di sini. Polanya banyak sekali, mau warna yang seperti apa suka-suka saja. Oke. Nah, itu bagus itu sepertinya. Supaya gambarnya nanti backgroundnya tidak hanya satu warna, Mas Dharma. Nah, itu seperti itu. Jadi ada yang terang, ada yang gelap begitu. Menarik, bisa dimain-mainkan. Nah. Oke, itu untuk selnya ya, warna sel. Warna selnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin warna garis. Ya, warna garis. Kalau warna garis ini sebetulnya agak banyak langkahnya. Oh iya. Bagaimana itu? Baik, warna garis ini kalau garis sendiri di dalam tabel ini diistilahkan dengan border ini, Mas Dharma. Oh iya, border. Tulisannya border. Nah, kalau saya klik pilihan di border ini, ada banyak pilihannya. No border ini berarti tidak pakai warna garis. All border berarti semua garisnya dikasih warna sama. Outside bagian luarnya, bingkainya. Inside bagian dalamnya. Ini hanya untuk top bagian atasnya saja, bagian bawah dan seterusnya. Bahkan bisa diagonal, Mas Dharma. Sebelum kita menentukan bordernya, kita tentukan dulu warnanya, warnanya, ketebalannya, dan juga bentuk garisnya. Sekarang saya ingin misalnya bagian luarnya atau outside-nya dulu kita kerjakan. Untuk outside-nya saya tidak menggunakan garis putus-putus, tapi garis lurus seperti ini. Nah, ini ya style, ini pen stylenya. Kemudian ukuran garisnya, karena untuk outline saya bikin agak tebal, saya pilih 3 poin. Saya pilih 3 poin. Warnanya saya pilih yang agak mencolok, biru tua. Biru tua. Nah, biru tua, kemudian ukurannya berarti 3 poin, bentuk garisnya, pen stylenya lurus ya, garis lurus. Baru saya pilih di bordernya, jangan di tulisan border tapi di panahnya ya. Di panah, di panahnya. Kemudian saya pilih outside. Bagian luarnya saja. Nah, jadi. Jadi harus diatur terlebih dahulu ya sebelum kita mengaplikasikannya. Betul sekali. Jadi ini sudah outside-nya berwarna biru tua, kemudian ukurannya 3 poin. Bagian dalamnya misalnya saya pakai garis putus-putus, Mas Dharma, kali ini. Untuk bagian dalamnya saya pakai garis putus-putus seperti ini ya. Dan ukurannya saya tidak terlalu tebal. Kalau di bagian dalam saya milih 1 poin misalnya. Warnanya saya bikin ngejreng, Mas Dharma, merah misalnya. Nah, ingat ini tadi tujuannya untuk bagian dalamnya ya. Berarti di bordernya pilih di panahnya ini. Kemudian inside border. Border bagian dalam. Betul sekali. Inside border. Tinggal diklik. Itu sudah jadi. Untuk mengatur bordernya ini cukup rumit ya. Soalnya kita harus menentukan dulu baru kita aplikasikan bordernya yang mana yang mau dirubah begitu ya. Betul sekali. Seperti itu. Cukup menarik. Mungkin ada sesuatu yang bisa diulik lagi tentang tabel ini. Sebetulnya untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dulu, Mas Dharma. Mengingat waktu kita ya terbatas ini. Nanti masih ada mapel lain yaitu Penjaskes. Jadi intinya ketika kita bermain-main dengan tabel supaya menarik, itu nanti pengaturannya harus menggunakan pilihan table tool. Table tool ya, itu yang di
sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Dan untuk memunculkan menu table tool ini hanya Harus bisa diklik ya. Iya, harus diaktifkan dulu Aktifkan tabelnya. dulu, ya. Soalnya kalau tabelnya tidak aktif seperti ini, maka tidak ada menu table Tools. Oke, jadi seperti itu ya, cukup menarik juga ya untuk menambahkan tabel Ya. untuk memperjelas data atau informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Iya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya materinya Saya kali kira ini. cukup dulu Mas Dharma, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti untuk bagaimana cara membuat slide yang bagus sebagai bahan presentasi. Gitu. Oke, anak-anak, untuk bimbingan TK pada kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat kalian pahami dengan baik, dan ketika kalian melihat video ini mungkin kalian juga bisa belajar dan mempraktekkan bagaimana caranya membuat tabel yang bagus gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Wahyudi ada pesan-pesan sebelum kita akhiri? Sekali lagi, seperti biasanya, saya inginkan siswa-siswa kelas 10 bagi IPA maupun IPS, setelah kalian mendapatkan pengetahuan yang mungkin baru bagi kalian ya di sini, itu langsung saja dicoba menggunakan laptop atau perangkat yang kalian punya supaya tidak lupa. Jadi diulang-ulang, diputar videonya, kemudian kok lupa lagi, coba lagi, dipraktekkan lagi. Syukur-syukur kalian bisa membuat desain yang lebih menarik dibandingkan yang tadi sudah saya contohkan. Seperti itu. Ya. Tetap jadi jaga seperti kesehatan itu ya. Tetap jaga kesehatan untuk kalian. Jangan lupa stay at home. Jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau keperluan. Patuhi protokol kesehatan. Saya Dharma Agung Wicaksana Putro dan saya Wahyudi Eswantono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.